Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menundukkan kepala sebentar sehingga Roh Kudus boleh memimpin kita semua. Bapa di surga, saat ini adalah saat Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biar segalanya boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau adalah kebenaran, harapan, dan compassion yang kami perlukan saat ini. Thank you, Lord. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saya akan mulai dengan mereview apa yang kita belajar 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar atau kita belajar bahwa kesaksian seorang wanita yang ya sebenarnya adalah terpuruk kehidupannya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman hidup ini yang menjadi berkat bahwa untuk kita semuanya. Karena meskipun dulunya Tuhan Yesus itu mengatakan dia sebenarnya mau datang untuk membawa orang Yahudi untuk keselamatan, tetapi kan orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima dia ya. Jadi kita yang berhasil mendengar mengenai ini karena kesaksian wanita ini. Dan betapa indahnya itu karena kita sekarang dapat juga berbagi kabar keselamatan ini dengan orang-orang lain. Karena Tuhan datang ke bumi ini sebenarnya bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh dunia. Terus kita juga tahu bahwa saat dia sudah selesai mengajar di Samaria, dan orang-orang masyarakat di sana itu bukan datang ke Yesus karena mereka mendengar mengenai keselamatan itu, tetapi mereka ingin belajar, ingin mengalami secara pribadi untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus berkenan dan diam bersama dengan mereka untuk 2 hari. Dan sekarang dia itu sesudah 2 hari mau meneruskan perjalanannya kembali ke Galilea. Mari kita sambut dari situ. Waktu Tuhan Yesus datang ke Galilea, dia itu mendapat sambutan yang hangat. Karena orang-orang Galilea ini sudah tahu, sudah kenal Tuhan Yesus, sudah mengalami kasih-Nya, sudah melihat bahwa dia itu benar-benar apa yang dia katakan. Dia itu adalah anak Tuhan. Dan orang Galilea yang terutama yang di Kana ya, mereka itu kan juga pergi ke waktu Passover ke Bait Allah, dan mereka pun melihat bagaimana Tuhan membersihkan Bait Allah selama Passover itu, dan itu membuat mereka lebih lagi melekat kepada Tuhan. Dan pada saat mereka mempunyai Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, tiba-tiba datanglah seorang perwira dari kerajaan Herodes yang datang dari Kapernaum, kira-kira ya 50 km jauhnya, pergi ke Kana, ke Galilea itu, untuk sesuatu yang menjadi permohonan dia. Dia datang dengan suatu tujuan karena anaknya yang laki-laki itu sakit dan tidak dapat disembuhkan. Jadi perwira ini datang dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Kapernaum untuk mengadakan suatu mujizat untuk putranya ini. Tetapi waktu Tuhan bertemu dengan seorang bapak yang begini, ya katakanlah
disitulah dia bukan sedikit, dia khawatir dan hampir putus asa karena dia tahu bahwa anaknya itu tidak mempunyai harapan untuk hidup. Dan dia ingin bahwa Tuhan datang ke Kapernaum untuk menyatakan mujizat. Untuk dia dapat melihat dan semua orang dapat melihat mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Mujizat penyembuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya jadi bertanya, loh kenapa ya Tuhan nggak mau pergi ke sana? Terus saya pelajari di buku ini dia ayat nomor 47, kedatangan si perwira ini pergi bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan di ayat itu pada bagian terakhirnya, ia minta datang untuk menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Terus kedua kali kita lihat permohonan si perwira ini ya, di ayat 49. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi ini betul-betul desperate ya. Desperate sekali. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia dengan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi memang kita sebagai manusia dan terutama orang perwira ini, dia datang untuk lihat dan mengalami mujizat. Tetapi Tuhan Yesus kali ini menolaknya dengan mengatakan, pergilah, anakmu akan hidup. Nah, kalau kita ingat dan mendengar perkataan itu, kita dalam keadaan khawatir, putus asa, kita mohon pertolongan, kok terus jawabannya begitu. Sebagai manusia biasa, reaksi kita akan lain. Tetapi reaksi orang ini totally different ya, dia terima. Jadi itu saya ingat suatu kejadian sebelumnya yang saya pernah dengar dari England dulu waktu dia membawakan itu, mengenai kejadian di buku Matius 22 kalau nggak salah, 15, Matius 15, mengenai seorang Kanaan yang mohon Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan putrinya yang sedang dirasuk setan. Terus Tuhan nggak dengar. Tuhan sama sekali nggak mendengar karena dia orang Kanaan kan. Dia ditolak oleh Tuhan Yesus, tapi wanita perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus, meskipun saya ini bukan orang Yahudi, saya ini dianggap seperti anjing, tetapi kan anjing pun makan rebah-rebah kremels daripada roti yang jatuh ke tanah. Jadi Tuhan Yesus langsung tahu bahwa hati wanita ini sebenarnya mengenal akan Tuhan meskipun dia bukan orang Israel ya. Dan waktu dia menjawab kepada si perwira ini, saya jadi ingat itu. Si perwira ini memang mau melihat mujizat. Tapi waktu dia mendengar suara Tuhan Yesus dan dia bertemu muka dengan Tuhan Yesus, alangkah berbeda tindakan dia. Dia itu manut, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan itu adalah permulaan daripada mujizat faith, iman karena percaya. Iman yang tanpa melihat, percaya dan mendapatkan resultat, mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk saya itu penting sekali. Karena kita kebanyak orang kan kita sering berdoa. Berapa kali kita tidak melihat Tuhan, orang-orang datang berdoa. Tuhan, kenapa kok saya udah minta tapi enggak tidak mendapatkan hasilnya atau bagaimana. Tetapi Bapak ini ketika bertemu muka dengan Tuhan Yesus, saya yakin bahwa dia mendapat melihat dari wajahnya, dari matanya Tuhan Yesus, dari apa yang dia katakan itu
perkataan itu tidak membuat dia goyah, tetapi dia mau berserah. Jadi keberhasilan perwira ini untuk mendapatkan penyembuhan untuk anak laki-lakinya itu adalah karena dia percaya. Seorang ayah yang mau taat dan mau ikut meneruskan apa yang dikatakan oleh Tuhan tanpa nggak tahu hasilnya. Tetapi itu yang kita sebut iman. Karena kita belum melihat kan, tetapi kita udah believe. Saya kira kalau kita itu percaya itu harus diteruskan dengan suatu action. Dan faith harus mendapatkan action. Action itu adalah belief akan hasilnya ya, for the future. Terus kita melihat juga dalam perjalanan si bapak ini pulang, dia itu udah nggak inget lagi mengenai kenapa dia datang ke Yesus, tapi dia itu udah berburu-buru mau pulang, mau melihat kesembuhan anaknya. Jadi dia sebenarnya sudah menerima perkataan Tuhan Yesus, anaknya udah sembuh. Jadi udah percaya betul. Dan benar apa yang kita lihat di ayat yang ke-50 saya kira, atau ayat yang ke-51, ketika dia bertemu dengan hamba-hambanya di tengah jalan, dan hamba-hambanya juga begitu dengan senang hati dan dengan gembira menyambut dia, mengatakan bahwa membawa kabar bahwa anaknya hidup. Jadi perwira ini langsung bertanya, jam berapa anak itu mulai sembuh? Dan mereka katakan demamnya pecah jam sekian-sekian. Yang saya lihat di sini adalah percaya kita itu harus disebabkan oleh total surrender of obedience kepada Tuhan dalam segala hal, seperti apa yang kita lihat di dalam teladan ini yang diberikan oleh si perwira ini. Karena percaya seorang, yaitu bapak, seorang ayah, seluruh rumah tangganya menjadi orang percaya. Banyak yang saya simak di dalam pelajaran ini adalah dua hal. Bahwa Tuhan itu mendengar doa kita tatkala kita mencari Dia dan mendapatkan jawabannya. Kita harus melakukan tindakan percaya itu, believing, untuk melihat hasilnya without seeing. Begitu kita mendengar jawaban Tuhan, kita harus langsung percaya dan pegang. Dan itu untuk saya dalam pelajaran ini adalah penting sekali. Itu menurut saya juga adalah aplikasi yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Karena apa yang kita harapkan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tatkala kita mencari dan kita diberikan. Tatkala kita memohon, Dia menjawab. Jadi ketika kita terima itu, kita harus bersukacita, sudah terjadi. Saya stop di situ. Pasti banyak pendapat kalian yang mungkin berbeda, tetapi itu adalah apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Saya serahkan kepada yang lain untuk menambahkan kekurangan saya. Silakan. Mungkin Inga atau Pastor Liu ada komentar untuk apa yang saya bawakan itu. Silakan, I'm here to listen. Oke, saya tambahin tadi yang Tina ngomong itu benar sekali, bahwa di dalam kerajaan Allah itu believing is seeing. Kok di dalam dunia
Seeing is believing. Siap-siap. Ya, jadi makanya yang Tuhan Yesus waktu sama Thomas kan juga menekankan, yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, jadi itu bedanya kita ngelihat, makanya kerajaan Allah sama dunia ini banyak yang bertolak belakang gitu ya. Dan saya melihat juga yang tadi itu di mana yang saya bilang believing is seeing, bukan seeing is believing ya. Nah, Tuhan itu lebih menghargai kita itu punya faith atas firman Dia. Bukan karena kita melihat tanda baru kita punya faith, tapi jauh lebih berharga faith yang hanya karena firman Tuhan. Dan saya melihat makanya ceritanya kayak, dan kita tuh sering kalau minta sama Tuhan, kita tuh udah punya, kita harapinnya mesti gini. Jadi kayak tadi yang si pegawai istana, Tuhan, kamu mesti datang sebelum anakku mati. Ya, jadi dia berasa anaknya tuh baru bisa disembuhkan kalau Tuhan tuh datang. Pertama, dan juga yang kedua, dia itu percayanya dia itu bahwa Tuhan itu kuasanya limited. Jadi kalau anaknya udah keburu mati, udah nggak ada gunanya semuanya. Jadi itu kita ngeliat juga kayak Naaman. Kalian tahu kan Naaman kan yang sama Elisa. Juga waktu dia datang minta kesembuhan, dia sangka wah Elisa bakal simsalabim atau gimana. Toto Elisa bang celupin diri kamu di sungai Yordan 7 kali. Dia sampai marah. Jadi makanya manusia itu sering punya emang minta sama Tuhan, bilang percaya Tuhan, tapi mereka sendiri juga udah punya pikiran Tuhan itu mesti gimana cara ngerjainnya. Tapi di sini kita melihat bahwa puji Tuhan, si pegawai istana ini akhirnya imannya Tuhan bisa sempurnakan sehingga dia bisa percaya hanya dengan perkataan Tuhan. Itu yang saya mau tambahin. Thank you. Saya ada pertanyaan yang agak inti. Bagi orang yang sudah percaya, itu pertolongan Tuhan itu sudah dianggap ada ataukah harus diminta? Saya pernah dengar bahwa kalau dalam keadaan bahaya, mesti berdoa kilat namanya. Jadi seakan-akan harus diminta baru datang pertolongan. Apakah itu betul ataukah kita sudah percaya maka Tuhan akan membantu kita dalam keadaan apapun dan bagaimana akibatnya? Itu yang jadi inti persoalan. Tuhan itu membantu atau bertindak hanya kalau diminta, ataukah pasti kita dalam hati kita pasti dia akan membantu. Itu yang jadi perbedaan antara dua pendapat atau pendirian atau bagaimana. Wow, that's a good question. And very deep. Saya kira put yourself, tempatkan diri kita sebagai seorang bapak. Kita tahu anak kita mau apa. Apakah kita otomatis ngasih tanpa dia minta? Enggak kan? Anak itu juga kita ajarkan untuk meminta. Jadi saya kira di dalam hubungan Bapa surga dan kita, memang dia tahu kebutuhan kita, tetapi Tuhan ingin kita itu mencari dia, menyatakan kepada dia, memohon kepada dia. Bukan karena apa-apa, karena dia mau mendapatkan intimasi dengan kita. Perhubungan erat. Karena kalau kita erat, semuanya udah disediakan, ya orang nggak perlu doa dong. Jadi kitanya mesti aktif. Kitanya yang perlu mesti aktif dan mesti mencari, mesti memohon. Menurut saya. Nggak tahu menurut Engel gimana? Kalau saya melihat ya, Tuhan
juga menjanjikan. Bagi kan Ko Chong Wan kan nanyanya bagi orang percaya ya. Tuhan juga udah menjanjikan bahwa Dia tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tapi nggak cuma meninggalkan, juga membiarkan kita. Arti membiarkan itu, jadi kalau kita dalam hal emergency, itu Tuhan nggak bakal membiarkan kita. Jadi, tapi emang kalau kita ada waktunya, jadi yang seperti Tina bilang, bahwa dalam doa itu sebetulnya permintaan kita itu juga doa itu untuk develop kita punya relation dengan Tuhan. Nggak yang tadi kan Tina bilang, kalau nggak kita diam aja, pokoknya itu perkara Tuhan, mesti ngapa-ngapain. Jadi, ya itu ada dua ya, jadi nggak bisa semuanya dibilangin, oh harus gini, harus gitu. Kalau saya ngelihat ya, Tuhan itu kasihnya besar, kuasanya besar. Tapi juga Tuhan menginginkan dari kita juga ada relationship. Kalau saya intinya itu relationship, Om. Tuhan itu melihat hati. Maksud saya gini, meminta sama Tuhan itu enggak mesti ngomong. Kalau kita deket sama Tuhan, ya kan, itu kita cuman batin kalau orang Jawa bilang. Tuhan itu tahu. Kita cuma nangis, Tuhan itu tahu. Makanya kalau Yakobus bilang doa orang benar itu enggak cuman satu, enggak cuman plural, singular. Nah, di situ makanya kita hati-hati jangan sampai menghakimi, ya kan? Nah, percaya ini makanya iman itu piye ya? Kalau tadi Ci Inge bilang seeing, believing tadi, itu menarik sekali. Itu nah, saya enggak berusaha untuk jangan sampai kemana-mana ya, tapi masalah kalau kamu tadi tante Tina bilang kita harus kalau percaya tuh harus begini, kalau enggak ada surrender segala macam. Karena misalnya kalau kita lihat yang cerita 10 orang kusta, ya kan, 10-10-nya itu percaya, dan 10-10-nya itu disembuhkan loh sama Tuhan Yesus. Tapi hanya satu orang yang menyenangkan Tuhan, istilah saya ya kalau boleh terjemahan bebas, ya kan. Nah makanya saya bilang kalau bagi orang percaya itu sebetulnya hati-hati dengan karunia roh, hati-hati dengan keajaiban. Saya nggak bilang bahwa itu nggak boleh kita minta, bahwa itu nggak boleh yang kita cari. Tapi pada akhirnya karakter Kristus itu yang semestinya yang kita cari. Itu yang semestinya yang menandakan. Buah roh itu yang menandakan. Karunia roh dan sebagainya itu bahaya, karena nanti juga Revelation Wahyu nanti akan bilang akan banyak orang yang orang percaya pun akan disesatkan. Karena musuh bisa bikin itu. Okay. Tuhan itu senang proses, kita tuh senang keajaiban. Nah, enggak selalu bahwa apa yang kita minta itu diiyain sama Tuhan nantinya. Karena ya itu, bagi Tuhan tuh senang kita tuh berkarakter Kristus. Okay. Itu kedekatan kita sama Tuhan, Om. Bagi saya doa itu selalu, tapi apakah doa itu mesti ngomong? Enggak. Ya, okay. Ya, tapi ya itu makanya doa yang tidak terucap itu bagi saya doa. Oke, saya mau kasih sedikit cuman share ya. Ini pertanyaan itu ya, saya renungkan. Kalau di saya berasa kalau kesejahteraan tidak ada, ya, atau rasa nggak enak gitu, saya merasa bahwa itu tuh masih belum benar. Jadi saya jawabannya begini, kalau keadaan susah atau keadaan yang nggak enak, minta doa apa enggak, dua-duanya boleh, mau minta, mau enggak, tapi saya tahu Tuhan percaya Dia memimpin kita. Itu yang saya satu. Kedua, kalau saya dapat kesejahteraan itu, biarpun susah, apa saya punya kesejahteraan dengan Dia, doesn't matter. Itu yang saya cari. Jadi saya kalau sejahtera, that mean, I am good, hubungan saya dengan Tuhan. Oke, saya mau tambahin lagi sedikit ya, Ko Chong Wan. Ini kalau saya melihatnya ya, bahwa yang tadi saya bilang, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tadi kan menyertai itu kita udah tahu, tapi yang membiarkan kita ya. Jadi ini maybe agak lain, ini tentang mengambil keputusan. Yang waktu itu saya dengar ada hamba Tuhan datang ke gereja, yang dia bilang, waktu Yosef, dia tuh tunangan sama Maria,
Lantas toto Marianya pergi ke Elizabeth 3 bulan, balik-balik hamil. Kan sebagai laki dia mau menceraikan. Itu kan masuk akal sekali kan. Sebabnya kan Maria satu-satunya yang punya anak dikandung dari Roh Kudus, yang lain kan nggak pernah ada. Jadi kan, tapi waktu dia mau melakukan itu, Tuhan langsung campur tangan. Langsung Tuhan beri impi. Jadi jangankan dalam hal emergency, dalam hal kita mau bikin keputusan, yang tadi Irene bilang, asal kita itu hatinya benar dalam Tuhan, kita hatinya yang kita mau lakukan tulus, kita nggak usah takut. Sebabnya makanya di sini kan dikatakan di Amsal 3 Amsal 3 ayat 3 dan 5 dan 6 kan dibilang. Makanya tadi kan Ko Chong Wan bilang buat orang yang percaya kan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, percaya itu termasuk surrender ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Jadi benar sebetulnya yang dasar utama itu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap dan bersandar pada dia. Maka kita tuh percaya bahwa Tuhan itu pasti ikut campur tangan dalam segala hal. Ya, dalam emergency, dalam segala hal, kayak waktu si Yusuf mau menceraikan Maria, dia kan udah nggak nanya Tuhan lagi, oh Tuhan benar nggak? Dia udah langsung mau menceraikan. Secara manusia itu benar. Tapi Tuhan dalam keadaan spesial ini nggak benar. Makanya Tuhan ikut involve, langsung ngasih dia mimpi, jangan menceraikan. Jadi saya itu punya percaya nomor 1 yaitu, asal kita percaya dan bersandar pada Tuhan, Tuhan ikut campur tangan. Di mana Tuhan juga mengatakan dia selalu menyertai kita dan tidak membiarkan kita. Amin. Gimana, Ko Chong Wan, ada? Ya, dalam hidup ini saya merasakan banyak berkat, dan bahkan kadang-kadang saya pikir ada mujizat yang saya terima dengan baik. Sebetulnya datang dengan sendirinya. Saya bukan orang yang terus-terusan berdoa, terus terang aja. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali kejadian yang mengherankan. Dan saya pikir sepertinya mujizat kecil, bukan mujizat yang besar sekali, tapi kecil-kecil kok ya terjadi. Saya dihindarkan dari kesukaran yang bisa terjadi. Mungkin saya pernah bersaksi bahwa pada suatu hari saya naik mobil, hujan keras malam hari, baterainya mati, mogok. Nah, satu-satunya jalan yang saya lakukan adalah ke pinggir supaya jangan ditabrak. Dan ternyata mogoknya itu di depan sebuah bengkel. Jadi saya dapat pertolongan di situ yang luar biasa. Itu salah satu, masih banyak lagi yang saya alami, dan saya sangat terima kasih dengan Tuhan bahwa dia selalu melindungi orang-orang yang percaya. Itu aja. Sesudah Chong Wan bersaksi ya dengan cara dia ya. Saya mau bersaksi juga. Saya tiap kali sama dia, saya luar biasa doa saya. Tapi saya melihat dia, saya heran-heran bahwa Tuhan selalu di dampingnya dia. Selalu di sisinya dia. Sometimes saya iri ya. Tapi saya untung sebab saya dilindungi dia. Saya mungkin saya ketularan anak yang doa, saya yang dapat berkat. Mungkin saya itu. Tapi tidak, dia juga ya, dia juga. Banyak hal yang saya mau bilang. Sebab itu kita bisa bersama lama. Ya. Bisa bersama lama. Sebab dia percaya dia, sebab semuanya we don't know, dilahirkan yang
luar biasa. Karakter yang maybe yang Tuhan senang, ya. Itu Tuhan tahu, begitu. Jadi Saya kalau lihat ya, bukannya itu aja. Jadi bukan doa seorang ibu, tapi doa seorang istri Istri. juga Saya sama anaknya. ini jadi semangat emang gara-gara pocongguan ini. Saya teringat zaman dulu juga si Inge terheran-heran. Saya kerja di IBM. Dia bilang, kok kamu tuh nggak pernah minta naik gaji? Saya bilang, ya nanti kan dikasih. Bener. Setiap kali secara rutin, secara bagus, dan sampai saya keluar, selalu bagus. Memang itu kebesaran Tuhan. Saya juga percaya, saya nggak juga doa, saya juga nggak begini, nggak gitu, tapi saya percaya kepada kantor, kalau saya mengerjakan sesuatu yang baik, tentu dia juga melihat saya, otomatis itu semuanya naik. Gitu. Itu aja, saya punya kepercayaan di situ. Sama juga dengan Bible. Yeah, that's good. Amin, amin. Saya juga ingin menambahkan ya pengalaman saya betul seperti Bapak tadi bilang. Tuhan itu Bapak kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Tidak perlu kalau saya berdoa bukan untuk meminta, tapi saya berdoa bersyukur. Sampai detik ini saya boleh anak cucu mantu saya hidup dalam layak di hadapan Tuhan. Nah, saya mengalami ya, saya tidak berdoa waktu itu. Saya pergi ke mau piknik itu sebelum saya married, setahun sebelum saya married dengan Sharon juga ya, masih pacaran lah ya. Waktu itu saya pergi dari Jakarta ke Serang, dari Serang langsung mau ke namanya Karangbolong, di mana ada pemandian air panas. Itu tahun 73. Nah, terus pada dalam perjalanan ke sana di Ciamas nyemplung. Itu mobil waktu zaman itu Fiat 1300. Nah, di dalamnya itu ada 8-9 sama saya, sama Sharon, sama cici saya, anak-anaknya masih kecil-kecil. Dewasanya saya umur 27, ya. Terus nyemplung ke jurang, pleng, jurangnya itu 15 meter dalamnya. Setelah itu saya tahu. Begitu nyemplung, plek, saya nggak sadarkan diri, tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang juga nggak tahu, Sharon juga nggak tahu, saya nggak sadar gitu kan. Tapi saya nggak sadar terus geletak gitu, nggak. Tapi justru saya yang ngangkat semua satu persatu orang naik ke atas. Jadi orang kampung itu keluar, nggak ada yang berani turun juga. Dia hanya tebangin pohon bambu, ya. Kalau pohon bambu itu kan tinggi-tinggi kan ya, sampai 20 meter. Dia selorokin ke bawah. Dengan itu, menurut saya, dengan itu saya angkat satu persatu, saya naikin satu. Selesai semua naik di atas, orang kampung panggil mobil untuk kita dibawa ke hospital Serang ya, rumah sakit pusat Serang. Nah, di Serang itulah saya diobatin karena saya yang paling parah, karena saya duduk di depan dengan supir, itu kaca semua prot ke muka saya semua. Ya. Lalu mungkin karena benturan-benturan kepala saya tidak sadar. Begitu saya sampai di rumah sakit, dokter pertama saya yang diobatin. Sebab yang lain luka-luka kecil doang, saya yang paling parah gitu. Cuma memang darah nggak terlalu banyak keluar mungkin ya, cuman kaca prek pada nancep begitu, mungkin gebukan kepala dakduk itu. Jadi pengalaman itu, terus cici saya bilang, saya kan karena saya nggak sadar, pikiran saya kan mau piknik, saya selalu tanya, Ci, kok kita di sini ngapain gitu kan? Lu dari tadi ngomong terus gitu, cici saya bilang, ya karena kita nggak tahu kan, kita nanya, pikiran saya kan saya mau ke Karangbolong, kok ada di sini gitu kan? Dan cici saya bilang, udah diam. Lu kita kecelakaan ini gitu. Nah, dari situ cici saya cerita kepada dokter rupanya kan. Dan dokter bilang saya ini geger otak parah. Orang geger otak parah, dia bilang belum mati, masih bisa bergerak, masih bernapas dan bisa bergerak. Tapi biasanya gerakannya itu tidak terarah. Tapi ini dia bisa angkat satu persatu orang ke atas. Saya juga bingung tuh, dokter bilang gitu. Ya, dokter bilang gitu. Lalu dokter melarang saya untuk pulang ke Jakarta, karena pada waktu itu Serang Jakarta itu mau makan perjalanan 4-5 jam ya, ada 150 kilo lah Jakarta Serang, dan jalanan kecil dan jalanan rusak. Kayak sekarang kan udah tol 1 jam Jakarta Serang sampai. Dokter melarang saya untuk pulang karena dia bilang ini berbahaya di perjalanan nanti. Dia bilang dia bilang berbahaya, dia bilang, sebab siapa yang mau nolong di dalam perjalanan kamu nanti, langsung kamu kolaps lagi. Tapi karena saya udah sesadar-sadarnya, saya bilang, dokter, kasih keterangan apa yang saya alami, nanti semua surat saya bawa, nanti saya akan masuk di rumah sakit di Jakarta, saya bilang begitu. Karena pikiran saya udah sadar,
Saya pikir kalau keluarga saya nanti mau besuk sampai ke Serang mau makan 1 hari itu kan nggak praktis. Itu udah sadar kan? Saya udah pikiran saya udah normal bener. Saya bilang dokter tetap melarang, tidak bisa. Akhirnya saya disodorin formulir pulang paksa. Nah, saya pikir ya nggak apa-apa, saya udah sadar, saya teken. Nah itu saya pulang ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan sampai di Jakarta kurang lebih malam saya telepon mama saya waktu itu masih di Lampung karena papa saya kan punya pabrik aki di Lampung. Nah dia balik. Itu saya waktu habis kejadian muka saya tuh saya ngaca itu muka saya bulat kayak bola seperti orang habis tinju lah, bengep itu biru gitu. Ya toh? Dan luar biasa anehnya itu mama saya hanya kasihin daun-daun ditumbuk-tumbuk, salah satunya daun sirih dipopol-popol ke muka saya. Nggak ada pikiran. Dari sekarang kan saya bilang saya akan ke rumah sakit nanti di Jakarta aja. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Saya tidak sampai masuk rumah sakit, hanya dengan obat-obat daun-daunan itu 2 minggu selesai semua muka saya normal kembali. Ya, itu yang saya alami. Makanya saya percaya Tuhan itu Bapak. Bapak selalu mengasihi anaknya. Tidak perlu diminta ya. Kalau anaknya membutuhkan pertolongan yang saat-saat emergency dia turun tangan. Itu yang saya alami. Makanya saya selalu kalau berdoa nggak saya minta-minta. Walaupun saya sakit, Tuhan, saya hanya lapor gitu kayak Bapak ya, saya sakit gini. Ya kan? Mohon hikmat-Mu apa yang harus saya lakukan, makan obat ini kayak obat itu kayak itu yang saya lakukan. Memang saya percaya Tuhan itu kalau kita dekat sama seperti kita Bapak. Kayak saya Bapak kan punya anak. Kalau anak saya dekat selalu negor saya, begitu dia seminggu dia nggak negor, terus saya malah ya balik saya negor. Kenapa lu sakit? Kan gitu. Itulah, kalau itu yang saya alami ya, memang Bapak itu peduli terhadap anak-anaknya. Makanya penting kedekatan kita kepada dia, itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Tapi pertanyaannya jangan susah kayak Kocong Wan. yang medium aja. Ada mau tanya, sebentar, Ring. Oh, itu ada Pastor Liu sudah siap untuk menjawab. Saya mau tanya, itu waktu di ayat 46 kan dibilang pegawai istana yang anaknya sakit kan, tapi dalam Matius itu dibilang apa tuh namanya? Perwira. Iya, perwira Kapernaum. Ya. Hambanya yang sakit. Apa ini orang yang sama atau bukan? Kalau saya bilang orang yang tidak sama. Ya, tidak sama kan? Ya, sebabnya karena ini satunya hamba, satunya anak kan? Ya, sebabnya yang satunya yang di Yohanes dia masih ngotot kepingin Tuhan datang. Iya. Tapi kok perwira malahan bilang Tuhan katakanlah sepatah kata saja maka hambaku bukan anakku. Hambaku akan sembuh, ya kan? Iya. Ya. Jadi lantas kan sampai Yesus bilang, sampai Yesus heran. Yesus itu jarang heran. Itu sampai Yesus heran, sampai Yesus bilang bahwa iman sebesar ini tidak kudapati di antara orang Israel. Iya. Ya. Jadi saya ngeliat ini dua yang lain, emang Kapernaumnya sama, tapi satu bilang perwira, orang bilang perwira itu biasanya Romawi, sebabnya kan lagi dijajah sama orang Romawi. Ya. Satunya pegawai istana. Iya, pegawai istana. Wow, Thank you. Lucy, keren banget kamu. Bisa ngelihat mana-mana. Kalau nggak salah satunya juga di Kana, satunya benar-benar di Kapernaum, Cik Lucy. Tapi kok ngomongnya sih Kapernaum? Yang Matius 88? Enggak, yang Matius sama Lukas memang di Kapernaum, Ci Inge. Ya. Tapi kalau yang di Yohanes kan sebetulnya di Kana. Oh no. Tadi kan Ci Tina udah nerangin. Ini orang sangat ngotot sampai dia harus perjalanan dari Yesus ada di Kana, tapi pegawai istana itu dari Kapernaum. Iya. Itu perjalanan yang dibilang 50. Perjalanan tapi yang waktu kejadian Matius sama Lukas kan di Kapernaum semua, nggak di Kana. Iya kan? Mesti lihat lagi. Iya, tapi dia Lucy cuma nanyanya orangnya sama atau bukan sebab Kapernaum. Betul. Nggak sama. Memang saya setuju. Ya, saya mau tanya sebetulnya sama Pastor Liu, dulu punya map itu ya. Map yang digambar itu saya mau itu sebetulnya. Dari Kapernaum terus menjurus ke Jordan. Waktu Pastor Liu talk about itu Yesus, perjalanan Yesus itu.
Mapnya ada ya, Pastor Liu. Saya mau kepengen tahu tempat-tempat itu. Ada ini. Kalau Google bisa juga sih, tapi kalau nggak saya juga bisa kirim. Di Ya. Google bagus sekali, itu lebih Iya, bagus itu daripada yang saya punya. Di apa tadi Citina ada mention di Alkitab di belakang sometimes they have a map, jadi bisa dilihat. Lagi pula ada colorful lagi. Nggak tahu setiap Alkitab beda-beda, tapi ada beberapa Alkitab yang di belakangnya tuh ada peta gitu, jadi bisa dilihat juga. Iya, betul. Salah satu membantu ya. Gitu. Kamus, di sini cuma ada kamus. Oh, kamus doang, nggak ada peta ya. Oke. Jadi ada beberapa, ada yang ini ya. Tapi tidak perjalanannya Yesus lain. I think that's it then untuk ini. Kecuali kalau ada Pak Kurniawan mau menambahkan, Pak Kurniawan. Enggak, cuma sedikit aja, puji Tuhan, diskusi yang menarik tentang doa dan ya yang menjadi doa relation tadi Ciinge, Citina atau Irene udah bilang ya doa relation. Kemudian juga menjadi suatu bahwa doa itu bukan suatu formula. Oh, kalau misalnya ini kita harus begini, enggak. Doa itu suatu relation. Doa suatu relation. Tadi juga Ciinge bilang kenapa doa bahwa kita perlu percaya dan bersandar, dan juga positif bilang ada damai ya di dalam doa. Ya, itu yang saya catat ya, bagus sekali. Tapi kita juga mesti lihat bahwa doa itu seperti hubungan anak dengan orang tua ya. Kalau kita punya anak gitu, tentu anak itu walaupun sebandel apapun kita mengasihi dia. Ya, demikian juga Allah. Tuhan Allah itu lebih mengasihi. Waktu itu saya pernah sharing bahwa Tuhan itu maha kasih. Maha kasihnya itu unlimited, tidak terbatas. Allah itu kasihnya unconditional, tidak ada kondisi apapun. Tuhan Allah itu maha kasih unfailing, tidak pernah gagal. Tuhan itu maha kasih unchanged, tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Allah juga maha adil, Tuhan juga maha tahu. Dan ya itu puji Tuhan tadi di sharing bahwa ya dalam kehidupan kita mungkin kita tidak pernah mengalami mujizat yang besar-besar. Tadi ya di sharing ya sama Koan ya, Om An. Jadi kecil-kecil, justru itulah kita bersyukur dari hal-hal yang kecil. Saya pernah kasih kesaksian tentang bagaimana kalau olahraga football itu kalau mereka main ya untuk mencapai gol itu kan susah ya, tapi mereka setiap poin, setiap mereka touch gitu ya, mereka dihitung ya, misalnya berapa feet ya, kemudian mereka maju lagi, dihitung lagi. Nah, sedikit-sedikit. Demikian juga mujizat itu ya. Kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Kita tidak perlu yang besar-besar. Kalau memang kita perlu, kita bisa minta sama Tuhan. Tapi kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, berkat-berkat, dan itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di situ. Dan juga sometimes ada orang, wah Tuhan kasih ya, jadi seenaknya aja. Jadi itu seolah-olah kasih Tuhan tuh dianggapnya sebagai license to sins. Jadi Tuhan, jadi menggampangkan Tuhan. Nah itu juga Tuhan tahu hati kita. Ya puji Tuhan, itu jadi saya bisa lihat bahwa Tuhan tuh baik sekali. Tapi jangan kita abuse gitu, jangan kita wah Tuhan baik jadi aji mumpung kita buat dosa. Itu. Ya itu aja sih yang saya cuman mau tambahkan. It's just good kita diingatkan tentang doa ya. Kita perlu kita doa dan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, tadi seperti Ciinge dikatakan Yohanes 20 ayat 29 ya. Itu aja yang perlu saya tambahkan.